Kang, mau curhat. Aku tuh udah 1,5 tahun jomblo. Baru 1,5 tahun. Aku Aku udah 1,5 tahun jomblo. Oke, aku sudah 1,5 tahun jomblo. Aku berpikir untuk nggak pacaran lagi sampai ada yang ngajak nikah aku. Iya. Tapi akhir-akhir ini ada yang mendekati aku dan sudah ada rencana untuk serius sama aku. Padahal dia masih punya pacar. Buaya ini. Tapi hubungan mereka tuh renggang. Gimana ya, Kang? Aku harus ngapain? Oh, ya. Ada banyak pria di teras dakwah ini. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang sudah berpasangan lah, meskipun hubungannya renggang. Teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jomblo sudah 1,5 tahun itu sebuah kenikmatan dari Allah. Artinya teteh dikasih potensi waktu buat bermuhasabah. Kadang ujian itu hadir berupa tawaran yang bisa jadi itu jebakan. Hati-hati dalam tawaran itu. Maka dalam proses ta'aruf itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara mendapatkan seseorang itu ketika kemudian dekat dengan kita. Gini maksudnya. Ketika sedang dalam proses mau pendekatan kepada ta'aruf, pastikan sarana penjalanannya baik. Maksudnya ada pihak ketiga yang menjembatani pertemuan perkenalan kita. Hindari japrian, karena itu akan menjadi sarana untuk kemudian peluang kemaksiatan. Maka baiknya ketika teteh sudah menunjuk seseorang, cari perwakilan dari keluarga teteh atau perwakilan dari keluarga laki atau murobinya atau murobiyah guru kita untuk diberadakan dalam satu grup untuk kemudian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau ada tindak lanjut untuk kemudian bisa dilanjutkan, maka lanjutkan dalam proses khitbah dan seterusnya lah, teman-teman lebih paham. Cuman kalau dari saran papa, kalau teteh ada yang mendekati tapi dia punya pacar, ya selesaikan dulu urusan itu sama pacar dia. Dan dia harus serius datang ke kita gitu. Cuman saran dari saran dari papa, usahakan hindari japrian gitu. Harus ada grup lah baginya gitu. Syukur-syukur dia bisa putusin pacar dia, kemudian datang ke kita kalau emang serius. Kalau dia masih sama pacar dia tapi pengen nikahin teteh, dusta udah. Buaya itu kalau di rawa setia, tapi kalau udah ke darat bahaya. Ya, buaya darat. Jadi saran dari papa begitulah ya. Jangan berharap dari yang itulah teh, berharap dari yang lain aja. Dari Ikhwan Dede. Oh, Ikhwan tadi? Enggak, dari berharap ke Ikhwan Dede. Oh iya, ini ada banyak sini juga. Walaupun mereka belum siap nikah ya. Ya cari yang memang udah siap nikah. Nah, masanya Ikhwan, presentase dari teman-teman ta'aruf ya. Kemarin ada KTMU, komunitas ta'aruf gitulah, ktmu.org di Tangerang. Problematikanya adalah yang mendaftar pranikah ahwatnya banyak, ikhwannya sedikit. Saya cari kenapa ya. Nah, kita terlalu banyak pertimbangan, brother. Makanya kalau kita ngerasa belum siap nikah, siapkan. Gimana cara nyiapkannya? Apa yang merasa kurangnya? Merasa apa nggak siapnya? Ekonomi, siapin. Dengan cara apa? Kerja atau usaha misalkan. Yang meskipun penghasilannya belum seberapa, yang penting ada ikhtiar di dalamnya. Tapi tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin, bukan menuhankan ikhtiar. Dan itu jadi prinsip kehidupan kita. Bukan akhirnya udah siap nikah belum. Kenapa? Ustaz, kerja belum, ini belum. Itu hopeless itu. Tapi kalau kita berusaha, meskipun brother, misalkan ya mohon maaf, kita dagang seblak misalkan, yang dianggap orang menjadi hina, tapi ikhlas kita ngelakuinnya. Bahkan kita rela mengerjakannya. Bisa jadi ini yang mendatangkan keberkahan buat kita, brother. Dan gak usah malu dalam usaha itu, brother. Usaha apa aja coba lihat. Bisa banyak sekarang usaha yang bisa kita lakukan. Ada dagang baju, celana sirwal, baju koko, peci, parfum, makanan, banyak yang bisa kita lakukan. Maksud papa, Ikhwan, ayo semangat dong buat nikah gitu. Ayo semangatnya gimana Ustaz? Siapin, ayo siapin. Yang penting ada, kalau emang pengen beres kuliah, ya beresin, serius juga beresinnya, jangan dilama-lamain.
Yang jadi masalah itu kita sama sekali nggak ada, aduh niat nggak ada lah, ada. Nah, aku mah apa atulah, ada. Harus ada semangat. Rasulullah SAW itu dalam keadaan nggak punya apa-apa ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha, tapi memaksimalkan keyakinan. Khadijah juga nggak malu untuk menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Muhammad bin Abdullah itu. Jadi kalau saran dari Papap, ikhwan dah sok bismillah, siapin. Dan jangan minder meskipun kita mohon maaf duda atau janda, jangan minder. Nggak jadi sesuatu yang hina, justru Allah ingin ngangkat kemuliaan kok dari kita. Dan jangan pernah menghina, mohon maaf ya, ini sering terjadi soalnya di beberapa jamaah. Apa permasalahannya? Ada wanita yang menghinakan seseorang karena dia menjadi istri kedua, dan jangan dihinakan. Kenapa jadi teteh ngomentarin sesuatu yang kemudian itu baik kok di hadapan Allah? Yang nikah lagi kan wanita lain, yang poligami kan keluarga yang, kenapa teteh yang sewot? Nah, jangan dijatuhin gitu, yang jadi istri kedua, jadi istri ketiga, istri keempat. Harus termotivasi harusnya. Nah, ikhwan juga tadi motivasinya gimana? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oh Ustadz, saya belum cukup ilmunya. Emang ada batasan cukup ilmu? Learning by doing juga bisa. Cuman dasar-dasarnya kita kuasai. Nikah buat ibadah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baru kemudian bismillah deh. Saya ketemu sama Kang Nata Reza yang nikah muda, selamat kok gitu. Saya nggak terlalu muda lah, kalau saya kan 2-3 tahun lah. Beres kuliah saya langsung lamar istri saya. Cuman ya apa, awal mulanya emang uji-uji ya. Yang namanya ujian, yang namanya juga ujian, ada aja gitu. Cuman menikmati ujian barengan itu nikmat banget. Saya sama kayak dulu kayak inget romansa sama istri itu, ya ampun. Kayak makan bala-bala, makan nasi duaan bareng itu, ngalamin teh. Dihina, dijauhin keluarga, ya udah nikmatin. Motor dicuri, harta habis, semua usaha hancur. Nikmatin jatuh bangunnya itu. Dan itulah kecintaan, loyalitas istri tertinggi itu ketika mampu membersamai ketika suami nggak punya apa-apa. Dan sekarang diuji, ketika suami punya apa-apa masih bertahan nggak sama istri. Dan ketahuilah ketika ada wanita lain mendekati kita dan menginginkan kita menjadi istrinya, suaminya, ketahuilah cintanya nggak akan pernah sama seperti yang pertama. Jadi usahakan gitu. Kalau emang udah mau serius nikah, yang ahwat benerin pendidikan terhadap keluarga, parenting tadi. Ayo belajar ilmu istri itu kayak gimana sih yang terbaik. Sok bismillah. Ikhtiar itu yang kemudian dicatat sama Allah gitu. Kalau emang udah siap nikah, bikin patokan, saya mau nikah, bismillah, beres kuliah saya mau nikah, boleh. Atau ya Allah, saya kalau ada yang datang memang serius dan itu baik buat saya akan nikah secepatnya. Bisa juga gitu. Masih SMA Ustadz, nggak masalah. Asal jangan beres dari kajian ini masih SMP datang ke orang tua, nikahin saya mama, ya kan stres tadi. Ya siapin lah, matengin gitu. Kenapa banyak perceraian? Satu, sebenarnya perceraian itu kasusnya bukan hanya masalah miscommunication gitu, bukan masalah itu. Permasalahan perceraian itu salah satunya adalah nggak paham tentang ilmu agama, itu aja. Maka siapin pondasinya. Ketemu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pakai ta'aruf yang penjalanan Islamnya bener, ta'aruf hitbah sampai menikahnya bener, langgeng kok. Karena apa? Visi misinya sama. Ingat kisah Umar bin Khattab? Udah cerita kemarin. Penjalanannya sama. Karena apa? Karena visi dan misinya sama. Mau ke siapa? Ke Allah. Ya udah sama. Kata aku juga, nyiksa kalau kita mencintai pasangan karena fisiknya atau karena urusan dunia. Justru urusan dunia itu yang akan merusak cinta kita. Tapi kalau mencintai pasangan karena Allah Subhanahu wa taala, nikmat ngejalaninnya. Mau kayak gimana pun istri kita, sikap istri kita atau suami kita berusaha untuk bersabar membersamainya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.